Record dulu. Oke, Shalom, kembali lagi Shalom umat-umat Tuhan yang diberkati, yang berbahagia karena telah merayakan kelahiran Yesus Kristus kemarin ya. Selamat Natal. Selamat Natal buat kita semua ya. Kembali lagi saya ucapkan buat kita semua selamat Natal. Namun di tengah kita merasakan sukacita, merasakan aura kelahiran Kristus Yesus, namun kami juga merasakan turut duka cita yang mendalam kepada keluarga besar Bapak Beni Tan Yesianda yang hari ini kehilangan salah satu anggota keluarga yang dikasihi. Bapak terkasih dari Pak Beni, yaitu Bapak Anton Tan, yang tadi malam telah berpulang di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Kami keluarga besar Isa Al-Masih turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai hidup terus menguatkan keluarga Pak Beni, seluruh keluarga besar yang berada dimanapun, baik di Jakarta, di Papua. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan. Baik umat Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah Natal Kristus Yesus bagiku. Sekali lagi, Natal Kristus Yesus bagiku. Kali ini agak berbeda. Kita akan berbagi dan nanti di akhir pastor akan meneguhkan kita semua. Apa sih Natal Kristus Yesus itu bagiku? Dan kali ini kita semua akan berbicara. Saya akan memberikan kesempatan untuk kita bicara. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Shalom umat Tuhan. Selamat pagi. Selamat Natal ya bagi setiap kita. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berkumpul kembali bersama. Dan saya percaya walaupun kita mungkin agak pagi ya hari ini ya, tapi semua tidak kehilangan semangat ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memuliakan Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan, sebelum kita satu dalam doa dulu untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, bahkan waktu tidur yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami memberi hati kami untuk datang di hadapan-Mu, memberikan yang terbaik dalam ibadah pada pagi hari ini, maka kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan kasih, kuasa, damai sejahtera, Natal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan, ditinggikan senantiasa. Kami menyerahkan juga umat Tuhan yang mungkin beberapa saat akan bergabung, kiranya Tuhan terus menyertai, memimpin semuanya, sehingga ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan adanya Natal, tema hari ini adalah Natal Kristus Yesus bagiku. Natal berbicara, saya pikir setiap kita tahu, di dunia merayakan Natal, dan hal itu memberitakan bahwa Yesus pernah lahir ke dunia. Betul? Amin. Dan kita bersyukur dengan lahirnya Tuhan. Mari itu memberikan sebuah pengharapan, dan kita perlu juga lebih bersemangat lagi menceritakan kebaikan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hai siarkan di gunung. Haleluya. Jemaat di rumah boleh sambil bertepuk tangan juga ya. Sama-sama katakan, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari katakan, terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina
Dan di mana jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Katakan, go tell it the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Yesus telah lahir bagi setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Glory. Baik, Yesus itu luar biasa bagi saya dan bagi keluarga saya, karena setiap keadaan yang kami alami, yang menjadi penasehat ajaib bagi keluarga kami adalah Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Dan hari ini kami mengucap syukur atasnya. Saya percaya juga demikian bagi setiap umat Tuhan pada pagi ini. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, kita percaya bahwa penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Yesus Kristus, adalah pribadi yang sangat berarti bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita sejenak kita memuliakan Dia sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Glory. Haleluya. Mari kita tinggikan namanya, kita akui bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia, dan mari kita menyambutnya pada hari ini kembali, bahwa Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang selalu hadir dan menyatakan setiap anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, seorang anak telah. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Katakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami bahagia punya Allah seperti Engkau. Kami bahagia hari ini kami boleh kembali mengingat akan kelahiran-Mu, memberikan pengharapan yang pasti buat setiap kami, Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah damai-Mu senantiasa memerintah dalam hati kami, dan hidup kami semakin bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal hingga selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus mengucap syukur dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bu Heti. Oke, terima kasih buat tim pemuji yang luar biasa, yang hebat. Terima kasih telah membantu kita di dalam pujian Natal pada hari ini. Oke, baik. Sesuai dengan tema ibadah kita kali ini, tema kita adalah berbagi dan meneguhkan. Nanti berbagi. Jadi masing-masing umat Tuhan yang ada di ruangan ini boleh berbagi ya dengan tema kita Natal Kristus Yesus bagiku. Nanti boleh berbagi apa saja kita boleh. Tapi tidak lama-lama. Saya cuma kasih izin 1 sampai 2 menit aja. Kalau boleh lebih lama lagi tambah-tambah setengah bagaimana deh, berapa detik lagi gitu ya, supaya semua kebagian. Termasuk anak-anak sekolah minggu ya. Oke, baik. Nanti di akhir pastor akan meneguhkan kita dalam refleksi tema. Oke, baik. Saya mau yang pertama di sini yang membagikan. Oke, saya ada lihat Master Ricky di sini. Ayo, Bro Ricky, buka kamera. Saya tahu Anda sangat capek hari ini. Semalam kita berdua ya, luar biasa. Tapi kalau hari ini kita masih bisa bergabung di sini karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Mas Ricky. Bang Ricky. Oke, menurut Abang Ricky di sana, makna Natal bagimu itu seperti apa sih? Ya, shalom buat kita semua. Dengar ini suara saya. Dengar. Ya, makna Natal apa ya? Terutama sih pengorbanan ya. Pengorbanan. Wow. Yang ada di dalam saya terus Natal itu sebenarnya sukacita ya buat kita kami. Sesungguhnya Natal itu adalah pengorbanan Tuhan. Oke. Makanya kita bersyukur sekali punya Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia rela berkorban untuk kita semua. Dia Tuhan, bahkan turun ke dunia, bahkan rela mati untuk kita manusia. Betapa tidak kenapa kita tidak bersyukur gitu, kenapa kita tidak bersukacita bahwa Tuhan rela mati untuk kita. Maksudnya kenapa manusia itu masih banyak yang tidak memikirkan itu gitu, tidak bahkan nggak ada di dalam pikirannya bahwa Tuhan yang datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita semua. Pesan saya, kiranya kita semua beriman bahwa makna Natal tersebut adalah pengorbanan Tuhan untuk kita semua.
Oke, sudah, Bro. Pastor udah bisa loh. Terima kasih, udah bisa ganti nih. Udah mendeskripsikan semuanya, Pastor. Oke, baik, terima kasih, Bro. Saya mau ke Kakak Fris. Kakak Fris yang ganteng di sana. Dia pakai dekor Natal, mantap. Silakan, Kakak. Apa sih? Iya, apa sih makna Natal bagi Kakak Fris? Ya, bisa kedengaran suara saya? Ya, kalau makna Natal dari saya itu membawa kabar baik kepada kita. Kabar baiknya di mana Tuhan Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan kalau bagi saya sih, Natal itu membawa kabar sukacita. Itu saja, Mama Eti. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Fris. Kabar sukacita ya intinya. Oke, Mama Heti mau ke ini deh, anak sekolah minggunya Mama Heti. Ada di mana itu? Ada siapa ya? Ada Kiel. Ada Kiel ya? Kiel. Kiel, boleh buka mic atau kalau nggak bisa buka, oke, nggak usah buka mic, buka kamera. Oke, Kiel, menurut kamu, apa namanya? Apa yang kamu tahu tentang Natal itu? Apa yang kamu tahu, Nak, tentang Natal? Apa yang kamu ingat kalau tiba-tiba tanggal 25 Desember Oke, Kiel, nanti Mama Heti balik lagi ya. Lagi mempersiapkan itu ya, lagi mempersiapkan. Mama Heti mau ke ini deh. Mau ke ada Gwen? Ada Gwen? Kak Kris, ada Gwen? Ada. Oke, boleh Gwen. Gwen, Mama Heti mau dengar deh dengan Om Pastor dan yang lainnya. Apa sih menurut Gwen kalau Natal itu apa sih? Gitu loh. Apa sih Natal itu, Nak? Apa yang ada di kepala Gwen? Natal itu apa sih? Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus untuk apa? Untuk menembuskan dosa kita. Oke, menebuskan. Oh, jadi kalau Gwen ingat Natal itu berarti kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus untuk menebus dosa kita, gitu? Iya. Ada lagi? Udah? Merayakan kelahiran Yesus. Merayakan kelahiran Yesus. Yang sudah lahir ya? Iya. Oke, terima kasih Gwen. Iya, Mama Heti mau pindah ke keluarga baru deh, Ibu Yako, Pak Yako dan Ibu Tania, silakan. Buka kameranya berdua, Ibu. Oke, Pak Yako. Oke, Pak Yako, apa sih? Apa sih makna Natal bagi Yako? No, apalagi baru menikah nih. Nah, apa sih makna Natal? Nanti makna Natal kemudian apa bedanya waktu kamu belum menikah dan sudah menikah? Silakan. Ya, Shalom. Makna Natal itu yaitu adalah apa? Sukacita dan damai. Damai sejahtera. Oke, sukacita dan sejahtera. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Apa karena sudah ada yang menemani atau apa? Bedanya kamu merayakan Natal, bukan merayakan, bedanya makna Natal waktu kamu belum menikah. Bedanya apa? Sudah ada pasangan gitu, jangan yang itu. Bedanya ya? Bedanya mungkin ya yang maksudnya beda tahun kemarin apa dengan sekarang atau bagaimana? Ya.
Kan pasti ada bedanya dong waktu kamu ngerayain sama mama papa dengan kamu dengan kamu merayakannya bersama istri terkasih dong. Ya, perbedaannya sih ya Lebih kusyuk. lebih lebih ininya sih ya, karena kan kita kan 2 tahun ini kan menurut saya kan apa pandemi ya, perbedaannya jelas sekali jauh. Ya itu sih apa sangat jauh sih perbedaannya dengan yang dulu sama yang sekarang untuk Natal kali ini. Oh, oke. Dalam konteks hal ibadah ya. Mengurangi nggak semangatnya? Enggak dong, tetap semangat. Mengecilkan semangat, enggak, tetap semangat. Enggak, tetap. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sudah sama-sama dengan ada Tania di situ? Lagi di toilet. Oke, baik. Mama Heti mau dengar dari Kelsey deh. Kel. Nih, kita mau dengar ini kadang-kadang agak-agak ke rohani banget nih dia. Dia nggak jauh-jauh dari papanya. Coba kita mau dengar. Dek, apa makna Natal bagi kamu, Nak? Jadi makna Natal penyelamat bagi Kelsey. Oh, gitu. Iya. Kebiasaan apa yang kamu paling tunggu-tunggu waktu masuk di dalam Natal, momen Natal? Kebiasaan apa? Kebiasaan apa yang tunggu-tunggu? Makan lontar. Apa nak? Perayaan Natal yang gereja kita buat. Oh, melayani, ya. Oh, luar biasa. Yang ditunggu-tunggu mau dipercayakan pelayanan ya? Iya. Luar biasa. Terima kasih, Nak. Mama Heti, saya mau dengar Pak Ronald. Pak Ronald deh. Makna Natal, Nal, bagi dirimu dan keluarga apa sih? Kedengaran. Mohon maaf, Bung Onal, suaranya putus-putus Terputus-putus. dan tidak terdengar. Saya pikir headset saya yang terganggu, makanya saya tekan-tekan terus. Oke. Iya. Jadi bagi saya Masih sama, Nal. Suaranya terputus-putus. Oke, untuk di Ronald bisa berpindah, saya mau pergi ke ini dulu. Ke Ibu Rahel. Ibu Rahel, boleh buka mic-nya? Ada Ibu Rahel? Tadi ada deh, saya lihat. Oh, selamat datang Ibu Angel. Oh, ini deh. Ibu Rahel ada? Ibu Riris deh. Ibu Riris, kami turut berduka cita ya Tuhan atas berita duka yang menimpa keluarga besar
Tan Yusianda, Tuhan menguatkan terus. Tapi hari ini saya mau dengar deh Ibu Riris. Nah, makna Natal bagi Ibu Riris, apalagi di tengah kondisi begini. Apa sih? Makna Natal buat saya itu suatu kegembiraan. Terus terang, Natal itu bisa kegembiraan saya di saat Natal itu lebih dari hari-hari biasa gitu. Jadi lebih dari hari-hari biasa, baik. Ya, pada prinsipnya saya pengen sih setiap hari Natal itu ada dalam hidup saya, dalam hati saya. Amin. Karena Natal itu merubahkan hidup saya, menyelamatkan hidup saya. Jadi kayaknya kekuatan Natal itu membuat kekuatan juga buat saya gitu. Jadi kalau bisa malah mungkin setiap bulan kali Natal ya, setiap hari. Jadi itu yang dibilang saya berusaha setiap hari Natal itu selalu ada dalam hati saya, dan puncaknya di saat Desember. Makanya saya pengen banget ke Desember itu cepat gitu. Jadi seakan-akan puncaknya kegembiraan saya itu ya di Desember itu. Oke, terima kasih. Jadi pengennya Desember itu dipangkas ya, bulan-bulannya sampai tiba di Desember itu cepet ya gitu ya, supaya mau tetap merasakan. Tapi luar biasa, Natal setiap hari gitu loh. Oke, Mama Heti mau ke Kakak Nadia yang cantik di sana, ya. Oh, ini ada Shalom Nak, Syera. Selamat bergabung sayang. Oke, Kakak Nadia, Mama Heti mau dengar. Shalom. Ya, kalau makna Natal bagi saya pribadi, ya suatu kabar sukacita karena di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi di mana Natal itu dikatakan bahwa ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan, dan bagi saya itu Natal sebuah yang ditunggu-tunggu bagi semua orang, karena itu adalah kabar sukacita untuk kita semua. Terima kasih Kakak. Mama mau ke pemuji deh. Ada yang cantik, paling cantik di sana. Tidak tahu ya siapa yang merasa paling cantik ngomong. Kan ada dua yang cantik itu. Yang paling cantik ngomong dah. Mama Heti nggak tunjuk. Mama Heti, aduh, sorry ya, tuh kan ngomong cantik sampai ini kamera jatuh. Oke, Mama Heti mau dengar yang paling cantik ngomong. Siapa yang ngalah di antara yang cantik itu? Ayo cepat. Shalom semuanya. Oh, berarti ketahuan yang paling cantik Dian. Oke, silakan Nak. Shalom. Ya, makna Natal bagi saya itu adalah mencerminkan kasih Tuhan bagi dunia sehingga dapat memberikan harapan dan terang bagi dunia. Oh, mencerminkan. Nah, kita ada di kondisi ini, Mama Heti mau dengar dari anak muda nih. Kan kita ada di dalam kondisi pandemi begini. Nah, makna Natal itu apakah tetap sama? Kan kita ada dalam kondisi pandemi ini. Menurut Dian. Ya, Dian, tetap yang paling cantik yang jawab duluan. Menurut Dian apa? Tetap sama makna Natal itu? Tetap sama, memberikan harapan. Tetap memberikan harapan. Jadi kondisi pandemi ini yang buat kita mulai goyah dan mungkin ada yang sudah terseok-seok jalannya, tapi makna Natal itu tetap ada menurut Dian. Oke, baik. Terima kasih anak yang paling cantik. Ya udah, yang cantik berikutnya. Saya mau dengar langsung. Yang cantik di sampingnya juga. Iya, silakan langsung. Aku suka Natal. Shalom semua, luar biasa. Ya, Natal yang memberikan kita, kalau bagi saya sendiri yang memberikan harapan gitu bahwa seorang telah lahir bagi kita, dan harapan itu di tengah-tengah kondisi yang ada, manusia banyak masalahnya, banyak hal-hal yang tidak mungkin, ada yang tidak menyenangkan gitu kan, tapi ternyata dia hadir untuk memberikan pada kita harapan bahwa segala sesuatu itu pasti ada jawabannya. Menurut Bu Lulu, apakah harapan itu sudah terlihat? Harapan.
di tengah-tengah kondisi apalagi saat ini gitu kan, kita masih boleh ada, kita walaupun kelihatannya sulit, tapi kalau kita bisa melalui hari demi hari itu kan, ya kalau kita nggak ada harapan dari Tuhan, kita pasti udah hopeless banget gitu. Oke, sip. Thank you, terima kasih. Nah, Mama Heti mau ke Ibu Sera deh. Ibu Sera, boleh? Shalom jemaat Tuhan. Ya, bagi saya Natal itu Tuhan bukan hanya lahir saja ke dunia, tapi Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagi saya setiap Natal itu setiap tahun berbeda berkatnya. Ya, selalu baru, selalu beda. Pada tahun ini saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Tadi seperti yang kita nyanyikan, bahwa Dia adalah penasehat ajaib dalam kehidupan saya. Kenapa demikian? Karena saya cerita sedikit ya. Tahun 2018 saya itu dipindahkan dari tempat kerja saya yang lama itu di Binus School, saya pindah ke Binus University. Perpindahan itu saya udah jadi di Binus School itu sudah 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu saya jabatan saya nggak naik-naik karena apa? Saya cuma lulus SMA. Dan 2018 itu pas saya lulus S1. Jadi saya mulai atasan saya mulai mempromosikan saya. Jadi sebelum S1 saya nggak bisa promosi gitu ya. Mempromosikan saya untuk progressing jabatan, terus saya ikutin semua prosedur, banyak harapan dari teman-teman, banyak harapan dari atasan saya bahwa saya akan naik karena kerja saya, maksudnya dedikasi kerja, terus lamanya kerja juga mereka banyak harapan. Tapi luar biasa 2018 itu saya gagal. Ya, saya gagal dan itu saya benar-benar kecewa gitu sama Tuhan. Tapi saya nggak menyalahkan Tuhan, tapi saya kenapa saya gagal gitu. Tapi saya tidak mengambil pusing kenapa saya gagal, walaupun ada kecewa. Bos saya nanya, gimana perasaan kamu, Sera? Saya kecewa, Pak. Ya sudah, kamu kerja aja yang baik ya. Gitu. Oke, akhirnya saya pindah ke UNIF, saya bekerja, dan situ saya melihat bahwa saya melakukan semua pekerjaan sesuai dengan seperti yang saya kerjakan waktu di school. Saya kerja baik-baik, semuanya saya lakukan, banyak jatuh bangun karena penyesuaian dari school ke UNIF itu berbeda. Dan pada tahun 2020 ini, 2 tahun kemudian baru saya dipromosikan lagi untuk maju lagi, untuk naik jabatan, dan akhirnya puji Tuhan saya lolos gitu. Saya sudah naik jabatan. Lalu saya berpikir, Tuhan, kenapa waktu itu saya nggak lolos, padahal semua tesnya sama, caranya sama. Dan di sini saya melihat bahwa mengapa saya bilang Yesus itu penasehat ajaib, bahwa saya diperlihatkan. Jadi saya diperlihatkan bahwa pekerjaan di school sama di UNIF itu jauh berbeda. Cara kerjanya berbeda, dealingnya dengan orang, dealingnya dengan bos berbeda, semuanya berbeda. Ketika saya melakukan itu juga saya jatuh bangun, ada kesalahan tapi saya perbaiki lagi, saya jatuh bangun lagi, dan situ saya berpikir, kalau 2018 saya lolos dan saya naik jabatan, sepertinya pada tahun itu saya tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatan tersebut itu dengan hasil kerja yang saya lihat pada saat itu. Jadi saya bilang, oh ini Tuhan, maksud Tuhan. Gitu. Terkadang kita nggak sadar gitu penasehat ajaibnya itu nggak pernah nyata dalam kehidupan kita gitu, karena kita selalu berpikir apa yang ada di kepala kita, apa yang ada di sekitar kita. Tapi dengan begini saya bisa melihat, oh ini maksud Tuhan. Sekali lagi bahwa saya mengucap syukur Tuhan, Engkau penasehat yang ajaib. Pada tahun 2018 mungkin saya punya kecewa, tapi 2020 setelah 2 tahun saya diperlihatkan sama Tuhan. Kalau 2018 saya izinkan naik jabatan, pasti saya tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatan tersebut karena penyesuaiannya itu sangat butuh effort bagi saya untuk saya bisa akhirnya selevel dengan teman-teman yang kerjanya di UNIF. Nah, itu berkat yang saya dapat di tahun ini. Puji Tuhan, saya sudah naik jabatan, ada sedikit berkat lebih,
Dan saya mengucap syukur bagi Tuhan bahwa Tuhan lahir itu bukan hanya lahir dan kita dibiarkan begitu saja, tapi Dia mendampingi kehidupan saya langkah demi langkah. Dia ada gitu. Jadi yang saya tunggu-tunggu setiap Natal adalah berkatnya yang pasti berbeda. Setiap tahun itu pasti berbeda. Itu yang saya dapatkan dari Natal ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Oke, agak panjang ya, tapi luar biasa. Ada berkatnya. Mama Heti mau ke anak sekolah minggu. Sarah, shalom nak. Sarah. Oke, shalom nak. Menurut Sarah, ketika apa yang di dalam ingatan kamu kalau Natal tiba nak? Apa di dalam ingatan Sarah kalau Natal telah tiba? Natal telah tiba. Aku kalau Natal udah tiba, dalam pikiran aku pasti aku bisa mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Berkatnya seperti apa nak? Berkatnya seperti apa? Yang aku mau, seperti tubuh yang sehat, hadiah. Hadiah, oke. Tubuh yang sehat, hadiah, terus yang aku mau gitu. Oh, yang Sarah doakan gitu ya. Jadi pas di Natal itu apa yang Sarah doakan, impikan, pengen itu ada ya? Iya. Nah, tadi malam dapat hadiah banyak ya? Ya. Oke, terima kasih nak. Oke, terima kasih Gaby. Oke, Gaby deh. Bagaimana nih makna Natal? Apa menurut Gaby siap nih capek-capek masuk di mulai nyusun sana sini nyusun gitu? Oke, Gaby silakan. Gaby? Oke, Aci deh, Aci. Semua ya, shalom. Ya, shalom. Makna Natal bagi saya, apalagi di 2 tahun ini kita melewati pandemi, ya pasti semakin dikuatkan bahwa Yesus itu adalah sumber pengharapan di tengah ketidakpastian, di tengah tidak adanya harapan, ketakutan, seperti itu. Terima kasih. Pendek, luar biasa ya, pendek tapi jelas, singkat, padat, jelas. Oke, kita mau ke WL dulu deh. Ke WL, boleh WL? Ya baik, kembali. Ya shalom buat umat Tuhan ya semuanya, puji Tuhan. Buat saya pribadi Natal itu memang momen yang banyak ditunggu orang, tetapi bagi saya yang terasa adalah keluarga ya, keluarga jadi kembali, karena di tengah hari-hari kan cenderung dalam kesibukan hari-hari, kadang-kadang keluarga itu bisa terlewatkan momentumnya. Akhirnya salah satu momen yang Tuhan izinkan mengingatkan kembali bahwa Tuhan hadir juga bagi keluarga kami, dan itulah momentum bagi saya bisa kembali satu dengan yang lain, lebih lagi memperhatikan, peduli, dan akhirnya di dalamnya kami bisa mengerti bahwa tidak boleh, saya pribadi boleh mengerti bahwa tidak boleh lupa apa yang Tuhan inginkan, tidak hanya sibuk dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi salah satu momen makna Natal buat saya adalah itu dia, jadi terus memperhatikan. Yesus sudah lahir, dia melakukan banyak hal, dia punya tujuan, datang ke dunia, maka saya diajarkan kembali untuk memandang. Sebenarnya Tuhan itu punya maksud dengan kedatangannya bagiku, dan bagi keluargaku, dan bagi semuanya. Itu. Terima kasih. Terima kasih, Kosu. Kakak Dina. Cepat. Ya, shalom. Ya, menurut saya momen Natal ini atau makna Natal ini momen bagi semua orang. Momen bagi semua orang. Kalau yang bisa dikatakan bahwa pemandangan dunia bahwa itu momen untuk saling memaaf-maafkan. Tapi kalau bagi saya, momen memaaf-maafkan bukan pada saat momen Natal.
Tapi momen Natal ini adalah makna bagi kita untuk membenahi diri. Membenahi diri dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, seberapa berartinya hidup kita untuk Tuhan dan apa yang telah kita buat bagi Tuhan. Terkadang kita banyak menuntut, tapi kita lupa untuk kewajiban kita bagi Tuhan. Jadi dengan momen Natal ini, mari kita tetap bersukacita, berbahagia, menjalani hari-hari ini dengan harapan bahwa kita punya Tuhan yang ada bersama dengan kita. Terima kasih. Thank you kakak. Itu apa di samping Bu Riri? Saya lupa namanya. Mira apa Maria sih? Maria Mercedes kali. Kakak Mira. Kamu apa menurut kamu? Apa makna Natal bagi kamu? Makna Natal bagi saya yaitu selesai. Sebuah sukacita atau kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh orang Kristen. Oh, luar biasa. Itu pasti Bu Riris ajar ya. Oh, enggak. Iya, hebat. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Nanti Ronald terakhir aja ya. Ronald sudah berpindah tempat. Oke, Mama Heti mau ke Ibu ya Hiskiavian ini di sini ada Ibu Putri. Ibu Putri? Ada. Oke, sekeluarga. Oke, boleh. Makna Natal itu apa sih? Nanti Ibu Putri. Shalom. Makna Natal tuh buat kita tuh liburan berarti, Pak. Liburan, ya. Ya, menurut Kia. Oke, terus? Apa ya, momen kalau ngeliat dari sisi duniawi, momen di mau menjelang akhir tahun, saatnya untuk bukannya lebih ya, ada waktu lebih untuk berkumpul sama keluarga. Bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kalau buat saya ya, kalau dengar kata Natal ya, itu lebih ke betapa bersyukurnya kita punya kenal Tuhan Yesus gitu. Jadi rasa damainya, sukacitanya, kayak Bu Riris bilang, kayaknya Desember tuh lebih bawaannya tuh lebih joyful gitu. Lebih happy gitu bawaannya. Terus ya itu aja sih, lebih banyak kumpul sama keluarga berarti. Oke, terima kasih Kak. Ibu. Oke. Shalom Pak Diki, shalom Ibu Angel. Terima kasih sudah bergabung. Nah, hari ini saya mau tembak langsung nih. Apa menurut keluarga terkasih yang ada di Cirebon ini makna Natal? Makna Natal coba ceritakan. Pak Angel, Pak Diki dulu deh. Tadi makna Natal. Adik gitu. Itu apa ya? Kalau bagi saya sih untuk makna Natal itu saya udah tahu dari dulu ya. Jadi kalau kita baca Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak lahir itu sia-sia kalau menurut saya. Karena saya juga merasa dengan adanya Tuhan Yesus lahir, dia benar-benar menjadi juru selamat bagi saya pribadi, karena dari serangkaian mulai dari Perjanjian Lama itu sudah dilulukan bahwa akan lahir juru selamat gitu. Nah, kalau sampai tidak lahir, berarti kan Alkitab itu istilahnya tidak sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Tuhan Allah pada zaman dulu itu. Ya, betul. Nah, kedua ya intinya saya bersyukur karena dengan lahirnya Tuhan Yesus, dia jadi juru selamat saya pribadi, sehingga ya beristilahnya saya pun yang sebagai manusia berterima kasih karena ada kasih anugerah yang menyelamatkan hidup saya dan menjadi menghapus dosa-dosa saya. Itu aja. Terima kasih. Thank you Pak Diki. Ibu Angel, boleh langsung.
Buat saya makna Natal tahun ini apa ya? Kalau di bulan Desember, bulan yang banyak dinantikan, bulan yang selalu dinanti-nantikan dari kecil. Kalau misalnya udah Natal, udah happy bawaannya. Terus semakin dewasa ya lebih memaknai bahwa banyak pertolongan Tuhan di tahun ini yang banyak saya ngalamin di tahun ini dari bulan Januari sampai bulan November banyak apa ya? Banyak hadiah spesial dari Tuhan yang di luar kemampuan saya, tapi Tuhan selalu tolong. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, saya tahu bahwa Tuhan selalu ada. Terima kasih. Oh, luar biasa, luar biasa. Terima kasih, Ibu Angel. Ya, Maheti mau ke setelah ini masih ada yang di belakang-belakang ini. Tadi Kiel, Alfa, habis itu Icel. Segera. Apa makna Natal menurut kamu? Habis itu Ical. Ya, makna Natal kalau menurut saya yaitu Tuhan Yesus lahir ke dunia, menembus dosa-dosa manusia. Dan yang paling identik sih biasa musim hujan. Natal berarti musim hujan ya. Ya. Oke. Hanya itu? Ya. Oke. Kakak Icel, silakan. Kaitel. Oke, kita pindah ke Bapak Henry. Bapak Henry, di sana ada Ibu Yosi juga. Boleh kolaborasi? Jawaban apa nih? Makna Natal bagi Bapak Henry dan keluarga. Bapak Henry? Oke. Ini galaksi ini boleh saya tahu siapa? Maaf. Galaksi dengan nama Galaxy S20. Kameranya dibuka. Kalau nggak mengganggu, kalau nggak keberatan, sorry. Pak Henry itu, Pak Henry. Oh, begitu ya? Iya, dimaklumi. Oke. Henry mau menjawab apa sebentar lagi? Saya supaya kasih ke yang lain dulu. Saya langsung aja kali. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Iya. Terima kasih. Sebelumnya sih buat saya sih makna Natal itu ya apa ya? Selalu berbeda tiap tahun. Cuman buat saya intinya Tuhan mau hadir buat kita itu mempunyai tujuan. Apa yang dia sudah tampilkan dengan kelahiran dia, kesederhanaan dia, ya dia tidak menuntut banyak sih, cuman melalui apa yang dia tampilkan dengan dia hadir ke dunia buat kita, ya kira-kira itu menjadi contoh buat saya pribadi gitu loh. Kita tidak terlalu mengharapkan yang wah di saat Natal atau gimana, cuman buat saya apa ya? Saya berusaha untuk yang penting apapun yang Tuhan sediakan buat saya, apa yang bisa jalani sampai saat ini itu ya suatu anugerah yang luar biasa gitu. Nah, itu aja sih. Saya mau sampaikan, mohon maaf sebelumnya kalau memang kemarin saya agak sedikit ini karena memang apa pekerjaan yang sangat menumpuk, saya juga tidak bisa ini, cuma ya mau gimana lagi. Semuanya saya ucapkan selamat Natal. Kemarin tadi malam saya lihat sibuk sekali, makanya saya nggak sempat ucapkan satu-satu. Semua keluarga besar Salmasi selamat Natal. Itu aja sih. Terima kasih. Tadi pas di akhir-akhir kok hanya gambar saya pikir saya kepental. Oke, terima kasih Bung Henry. Oke, selamat Natal juga dirimu. Oke, saya mau ke keluarga Yendra. Keluarga Yendra yang di sana. Iya, shalom. Shalom. Ya, kalau bagi kami makna Natal itu ya seperti sudah diketahui semua ya, apa hari kelahiran Tuhan Yesus, merayakan ya kan. Saya pikir juga
apa ya, mengingat lagi, seolah diingat lagi, dikasih lihat, oh Tuhan Yesus dulu kayak gini loh, berkorban. Kan kadang kalau Natal itu kan selalu dikasih lihat video-video seperti itu kan. Cuman saya pikir tiap bulan kalau kita awal bulan juga apa sih, waktu perjamuan juga kan kita juga nonton gitu, bukan Natal aja gitu kan. Cuman memang itulah bedanya di Desember ini ya, itu kayak gimana ya, saya sebenarnya ya itu intinya itu pokoknya bukan menikmati apa sih, mengalami Tuhan melalui mengingat lagi pengorbanan Tuhan, segala itu ibadahnya sangat berkesan. Dan yang lain halnya ya saya senang kalau Natal itu ya rame-ramenya itu gitu. Kalau mau Natal itu asik, mau Natal gitu kan, kita ibadah sama-sama semua kayaknya happy banget gitu. Beda ya, nggak tahu itu kok bisa Tuhan kasih perasaannya beda gitu. Pokoknya intinya itu ya, kalau Natal itu pokoknya happy. Jadi kalau hari-hari lain tidak happy? Happy sih, cuman dia happy-nya usi saya juga bingung gitu. Luar biasa ya Tuhan. Iya, itu aja, makasih Usi. Oke, terima kasih Pak. Ada kalau lagi enggak ada lagi di sana Usi. Oke. Sip. Ibu Christine. Ibu Christine ada di sana? Iya, Mama Eti. Aduh, Malek. Iya, ada. Ya, silakan Kak. Saya sih tadi beberapa pendapat dari keluarga-keluarga saya dengar, dan ada yang saya tangkap kok mirip dengan apa yang saya rasakan. Jadi contohnya seperti dari Kak Dina ya. Kak Dina tadi sebut bahwa mungkin kalau buat perayaan lain kita lihat ada forgiveness ya, memaafkan, tapi kalau ini lebih kepada self reflection gitu. Jadi kesadaran kita, melihat diri kita seperti itu. Lalu yang kedua, saya setuju sih Natal itu membawa suasana berbeda gitu. Kayak di rumah kami, kalau Desember itu nyapu ngepel aja rasanya lain gitu. Nyapu ngepel semangatnya lain. Jadi betul-betul ya, kita bersyukur gitu ada Tuhan Yesus yang hadir di dunia ini, lahir gitu ya. Jadi kita memaknai setiap bulan Desember itu kayak seperti penyambutan, kegembiraan ya, tadi Bu Yanti juga sebut tentang happiness ya, kebahagiaan seperti itu. Senang aja gitu, senang. Lalu kalau ada selebrasinya ya itu yang memang yang mayoritas kita tunggu-tunggu ya, seperti anak saya Gwen, bisa dia sebelum perayaan Natal itu yang dibicarakan ya itu aja gitu. Oh, luar biasa. Nanti Natal aku baca puisi, nanti Natal aku mau nari, nanti Natal ada hadiah koin yang mau dibagikan gitu ya. Jadi ya gitu sih Mama Heti ya, ada keseruan, lalu lebih pada self reflection yang nggak cuma memaafkan tapi juga nilai diri sendiri. Ya, Tuhan berkati, selamat Natal buat semua keluarga. Terima kasih. Buat Kak Kris, ada Bang Herbert di situ? Lagi di kamar mandi. Oke. Terima kasih Kak Kris. Terakhir, masih ada ya? Wah, Gaby, kamu kemana tadi? Sekarang, Gaby, menurut kamu Natal itu apa? Makna Natal itu seperti apa? Oh, siap kerja keras gitu. Iya, shalom semuanya. Tadi sinyalnya kurang bagus. Ya, langsung aja. Kalau buat saya makna Natal itu sebenarnya sama lahirnya Kristus Yesus, tapi lahirnya Kristus Yesus itu kan menggambarkan kasih Tuhan bagi kita, bagi dunia. Jadi kalau ingat Natal tuh penuh kasih, penuh sukacita. Jadi maunya tuh berbagi kebahagiaan gitu ya, mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Jadi kalau ingat Natal tuh ya intinya maunya berbagi kebahagiaan, berbagi berkat gitu ya. Tuker kado gitu. Jadi ingatnya kalau Natal tuh senang gitu ya, sukacita gitu, Mbak Heti. Terima kasih. Terima kasih, sayang. Semi, shalom Kakak. Silakan, menurut kamu sebelum kita mengakhiri sesi sharing ini. Semi. Oke, Semi tak bersuara. Masalah jaringan ya. Oke, Kiel mau ngomong nak? Tidak bermasalah suara di sana nak?
Oke, nak. Menurut ya, nggak bisa ngomong ya, maksudnya berisik ya. Padahal Mama Heti mau dengar loh. Oke, kita ke keluarga. Icel belum tadi. Icel belum nih. Icel? Ya, Mbak Heti. Oke. Masuk, nak. Makna Natal menurut kamu? Kalau menurut aku makna Natal ya, ya di bulan Desember ini bisa dibilang ya bahagia, kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita harus bahagia, tapi ya maksudnya untuk sebenarnya kebahagiaan itu nggak cuma di bulan Desember, tapi ya bisa di bulan-bulan lainnya kita juga harus maksudnya tetap bahagia dan tahu kalau misalkan Tuhan Yesus datang untuk menebus kita, ya kita sebenarnya harus bersyukur dan bahagia dan berterima kasih karena Tuhan udah mau datang ke dunia buat menebus dosa-dosa kita sih. Oke. Itu aja mungkin dari aku, Meti. Tapi di tengah kondisi begini, maknanya Natal itu apa? Seperti apa? Di tengah kondisi ini, pandemi yang mungkin sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Iya. Ya, kalau misalkan dalam kondisi sekarang ya tetap harus bersyukur kita masih diberi kesehatan. Walaupun banyak keterbatasan, kita bawa bersyukur dan happy aja sih, Meti. Oke. Dibawa bersyukur dan happy aja walaupun ada di dalam kondisinya. Terima kasih Kakak. Terakhir, Pak Ronald sekeluarga di sana. Oke, menutup. Jangan putus, maksudnya tidak lagi putus-putus kan? Oke, sekarang bagaimana, sudah bisa terdengar ya? Sip. Ya, saya ganti berangkat. Oke. Sali ya. Langsung saja. Kalau bagi saya Natal itu maknanya ada beberapa makna, tapi intinya pertama kebersamaan. Dan yang kedua pengorbanan. Pengorbanan itu artinya karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan tempatnya yang maha tinggi, dia dilahirkan sebagai seperti kita gitu. Karena dia mengasihi kita. Begitu. Jadi kita harus hargai itu sebagai Tuhan yang juru selamat kita. Dan yang kedua kebersamaan, ya jujur saya biasanya ya karena masa kecil di kampung saya, kebiasaan sana khususnya bersama dengan orang tua dan keluarga, biasanya awal-awal November itu saya udah merinding gitu. Akhir November, Desember, apalagi kan lagu Malam Kudus itu, saya yang seperti ingat masa kecil dengan keluarga, jadi kebersamaan gitu. Bersamaan ya, lebih kepada kebersamaan, kemudian pengorbanan. Ya, kita harus menghargai itu dengan kita apapun yang kita lakukan kita harus berserah dan harus sesuai dengan referensi atau petunjuk dari Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih banyak. Ibu Sali ada di samping dirimu? Silakan. Silakan. Cantik di situ. Natal bagi dirimu apa sayang? Bagi diriku sukacita. Sukacita. Udah tadi dirangkum sama Pak Ronald aja. Oke, sukacita. Ya, itu aja. Terima kasih. Sudah semuanya. Jangan ngumpet-ngumpet ya. Saya mesti karena pakai handphone, jadi saya geser-geser supaya ketahuan siapa yang belum ini. Oke. Kiel ini yang suaranya nggak bisa ya, Nak? Sama Mama di sana. Kamu. Oke, bisa. Kiel mau nonton menurut mau nonton. Kalau Natal itu apa ada di cuma merayakan hari kelahiran Yesus. Cuma merayakan hari kelahiran Yesus.
Natal itu bulan-bulan yang bahagia yang Kiel tunggu-tunggu dari lama. Yang ditunggu-tunggu sama Kiel ya dari lama. Itu. Sudah semuanya? Oke, baik. Sudah semuanya, Pak. Baik. Bagi saya sebenarnya sih merangkum dari semuanya karena saya menutupi. Jadi bagi saya Natal itu adalah bersyukur karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemudian berpengharapan karena kalau dulu kita ada di dalam sukacita karena kita dicukupkan, namun di kondisi sekarang keadaan yang membuat sehingga kita mungkin pas-pasan tapi tetap punya pengharapan itu. Kemudian memuliakan Tuhan. Bukan berarti di waktu-waktu lain tidak memuliakan Tuhan, tapi ini kayak pengagungan kepada Dia karena rencananya Dia dari kelahiran sampai seterusnya itu buat memuliakan Tuhan, tidak pernah berhenti gitu loh. Puncaknya itu tadi seperti. Terus yang terakhir adalah refleksi. Refleksi itu bagaimana sih sebenarnya yang tadi semua bilang, tidak hanya memaknai dengan sukacita, tapi seberapa sih saya sudah berbuat untuk Tuhan sih, gitu. Terima kasih. Nanti Pastor akan masuk di dalam refleksi tema, namun umat Tuhan kita akan menyaksikan satu pujian indah dari anak Genta Sharon. Silakan, Nak. Shalom semuanya, shalom Om Tante, shalom kakak-kakak Daikong, shalom teman-teman Genta. Hari ini Sharon akan menaikkan satu pujian untuk Tuhan Yesus. Nah, ikut nyanyi bareng Sharon ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal semuanya.
Ya, Tuhan berkati ya. Baik, terima kasih untuk sharing dari jemaat. Dan pada kesempatan kali ini sebelum kita mengakhiri fellowship kita, saya ajak kita untuk mengetahui Natal Kristus Yesus bagi Maria sendiri. Maria Ibu Yesus. Saya terlalu yakin karena Maria yang mengandung, yang menerima mandat ini dari Allah, pasti ada sesuatu yang beda. Selama ini mungkin kita bisa ada kesempatan mendengar seperti apa respon para gembala, para majus, ya, dan orang-orang di sekitar yang mengetahui tentang Natal Kristus Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus. Sampai-sampai kita juga sudah bisa menebak karena kita sering mendengar di setiap Natal bagaimana respon orang yang tidak suka, dalam hal ini Herodes. Tapi kita mau lihat seperti apa suasana batin dari Maria Ibu Yesus sendiri. Saya ajak kita melihat satu ayat firman Tuhan, Lukas, pendek aja, Lukas 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Saya bacakan ya untuk kita. Lukas 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Di sana dia katakan begini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka di sini adalah para gembala, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, ini menarik. Ini suasana batinnya Maria. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Inilah makna Natal bagi Maria yang adalah ibu dari Yesus Kristus pada saat itu. Dia mau menyampaikan kepada setiap kita di generasi ini, ada paling tidaknya dua suasana batinnya, dan itu menggambarkan pengertian dia terhadap Natal itu sendiri. Dan saya berharap keluarnya kita dari Zoom meeting ini, paling tidaknya kita mengambil satu level komitmen kembali bahwa kita akan meneladani Ibu Maria ini. Yang pertama di sini, kalau kita melihat si Maria, Bunda Yesus pada saat itu, dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Perkara yang seperti apa? Tentu perkara yang dimaksudkan di sini itu di ayat 17, di mana para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan anak itu nyata sekarang di depan mata mereka. Nah, saya senang dengan kata menyimpan di sini. Nah, ini yang mungkin kita akan jadikan sebagai makna Natal bagi setiap kita. Di sini kata menyimpan sesungguhnya memiliki satu makna yang sangat dalam, yaitu melestarikan dari kehancuran, melestarikan dari kerusakan, melestarikan dari kelarutan. Jadi pada saat itu bagi Maria, berita tentang Yesus, ya, dengan segala tahapannya, termasuk pada saat Maria, malaikat memberitahukan kepada para gembala, itu Maria tidak menghilangkannya. Bagi Maria itu harus dilestarikan. Jadi dia ingin supaya berita itu dilestarikan dari kerusakan. Dia harus melestarikannya dari kelarutan. Nah, tidak jarang ya, manusia dikarenakan berbagai macam masalah, akhirnya berita tentang kelahiran Yesus ini itu mengecil atau akhirnya larut, tiada gitu, tergeser dari masalah yang dihadapi.
Kalau si Maria tidaklah demikian. Bahkan yang menarik dari kata menyimpan ini juga mengandung satu keinginan untuk dia lestarikan, dia mengingatnya dan mematuhinya. Jadi bagi dia ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat di awalnya yang bagi manusia pasti itu berat karena dia di dalam masa-masa pertunangan ya dengan si Yusuf. Ternyata setelah itu membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Banyak orang mengkonfirmasi bahwa mereka masuk dalam pengalaman spiritual yang hebat. Tidak terkecuali para gembala ini. Nah, di sini juga melalui perenungan kita di minggu ini, di minggu H+1 setelah Natal, mari bersama-sama kita masuk dalam suasana batinnya Maria ini, di mana kita ingin dan selalu melestarikan dari kehancuran, dari kerusakan. Jangan sampai berita Yesus ini dirusakkan oleh hal-hal mungkin dari pemikiran yang salah, sikap yang salah. Kita harus lestarikan, jangan sampai dirusakin oleh hal-hal seperti itu. Atau kita juga lestarikan dari hal-hal yang membuat akhirnya terlarut, tidak terlihat. Ya, dari hal-hal ya, dunia ini yang membuat akhirnya dunia sendiri tidak melihat bahwa Yesus yang membawa pengharapan, sukacita, kasih, dan damai itu telah lahir. Si Maria mengambil posisi ingin mengingat itu, melestarikan itu sampai kapanpun. Dan dia membuktikan itu hingga akhir hayatnya dia. Ya. Di mana terus dia lestarikan dalam kehidupannya. Lebih-lebih kalau kita melihat bagaimana reaksi si Maria pada waktu Tuhan Yesus disalibkannya. Nah ini. Dan dia mengambil komitmen untuk tetap mematuhi apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Yang pertama, yang kedua, terakhir, bukan saja dia menyimpan, tapi suasana batin Maria pada saat itu adalah dia merenungkan. Jadi berita yang menjadi kenyataan, ya, bukan hoax, bukan sesuatu yang salah, yang bergeser, apa yang tidak apa namanya, tidak pas dengan apa yang sudah dinubuatkan seperti yang tadi Pak Diki sampaikan. Ya. Akan sia-sia sekali gitu kalau seandainya Yesus itu nggak lahir. Tapi menarik di sini dia berkata dia merenungkannya. Jadi kata merenungkan di sini itu dia berbicara di dalam batin. Ya. Berbicara, berdiskusi, dia mengajak dirinya untuk diskusi. Oh Tuhan luar biasa. Allah luar biasa memakai dirinya. Ya. Dan hal ini membuat dia bisa mempertimbangkan apa selanjutnya yang harus dia lakukan. Membantu pribadinya untuk berbuat sesuatu yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Karena merenungkan itu. Jadi melalui suasana batinnya Maria, kita kembali diingatkan. Jangan pernah kita lupakan segala pengalaman rohani, termasuk perenungan rohani yang kita selama ini jalanin. Itu semua bermanfaat. Karena Maria pun pada saat itu, dia mengambil sikap batin, merenungkan segala yang telah terjadi, merenungkan segala yang dia telah dengar, merenungkan segala yang diresponi dari firman Tuhan. Dua hal ini saya berharap akhirnya dari hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan, seperti apa Natal bagiku akan menjadi sempurna di saat kita tenggelam bersama Maria, ya, mengalami suasana batin Maria pada saat itu. Karena kan berbeda ya suasana batin, mungkin suasana batin kita dengan suasana batin Maria, karena dia ibu kandung, ya, dari Yesus sendiri yang melahirkan, bagaimana prosesnya, bagaimana reaksi dari lingkungan, karena pada saat itu dia belum bersuami, ya. Kalau dengan Yusuf pun masih tunangan, tiba-tiba dia harus mengandung, ya. Pasti dia akan memikul yang namanya pengucilan dan
berbagai macam ancaman dari lingkungan sosialnya. Tapi yang luar biasa di kesempatan pagi ini kita mendapati ternyata Maria tidak bergeming dari semua itu. Dia tetap akan melestarikan dari kehancuran berita tentang kelahiran Yesus. Prosesnya seperti apapun mungkin kita melihat ada penghinaan dari kiri kanan tentang kelahiran Yesus. Ada satu keraguan dari lingkungan kiri kanan tentang seperti apa kelahiran Yesus. Tapi dari sikap batin Maria di sini kita ambil satu langkah komitmen bahwa saya tidak akan pernah membuat berita kelahiran Yesus ini hancur, rusak, larut oleh apapun yang saya alami, apapun keadaan yang terjadi. Karena saya adalah bagian daripada perjalanan karya keselamatan itu, di mana saya telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya patut melestarikannya. Saya patut mengingat, dan bukan saja mengingat, tapi bagaimana mematuhi apapun yang firman Tuhan sampaikan. Yang kedua, terus merenungkan. Ya, jangan langsung putus asa. Di setiap tantangan, ya seperti tadi Bunda Sera juga sudah sampaikan ya, di setiap tantangan, di situ harus ada evaluasi, ada refleksi, sehingga dari semua pengalaman yang kita alami, kita tidak akan gegabah. Sebaliknya, yang ada nama Tuhan dimuliakan, kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahkan yang paling menarik, pada waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kita dalam keadaan setia. Dan Dia berkata, sabaslah engkau hambaku yang setia. Masuklah dalam kegirangan anak manusia. Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal. Kiranya refleksi yang singkat ini menguatkan, meneguhkan perjalanan pengalaman iman kita. Seperti apa Natal bagi kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Sungguh Tuhan, waktu ini kami telah gunakan untuk berbagi apa yang kami rasakan, kami alami, dan kami mengerti. Mungkin ada hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Ada juga hal-hal yang Tuhan maksudkan di saat kami berbagi tadi. Namun dari kesemuanya itu, kami rindu, kami memiliki suasana batin seperti Maria di saat ia melahirkan Yesus Kristus. Di mana dia memiliki komitmen untuk memperhatikan, memelihara, melestarikan berita kelahiran Yesus, datangnya Yesus ke dunia, terkonfirmasinya ke setiap orang, baik Majus maupun para gembala. Ia ingin melestarikan keajaiban itu ya Bapa. Dia tidak mau hal itu dirusakin, dilarutkan oleh keadaan, oleh tuntutan, oleh godaan, oleh tawaran. Dia ingin tetap mematuhi segala firman itu, sehingga di dalam pengalaman imannya, di kemudian hari, akan banyak pengalaman-pengalaman iman baru yang dia alami. Dia juga berbicara secara pribadi untuk meneguhkan segala pengalaman yang dialaminya melalui perenungan. Tuhan tolong kami, sehingga benar-benar kami sebagai umat Tuhan di masa akhir zaman ini, kami tetap melihat bahwa dari semua yang kami lakukan, didapati ada kehendak Tuhan di dalamnya. Tidak terkecuali di minggu H+1 Natal Kristus Yesus di tahun ini. Berkati umat-umat Tuhan, pelihara terus Tuhan umat-umat Allah. Setiap apa yang mereka rencanakan dan pikirkan, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Oke, baik. Selamat Natal, Jemaat GKRI Salmasi.
damai sejahtera, sukacita melingkupi kita semua. Ya. Umat Tuhan yang hendak memberikan persembahan ibadah raya maupun perpuluhan maupun persembahan persembahan yang lainnya bisa mentransfernya melalui rekening gereja. Nomor rekeningnya jemaat Tuhan bisa menghubungi Ibu Luciawati Kosasi Asala untuk menanyakan nomor rekeningnya. Atau jemaat Tuhan butuh rekening yang lain seperti rekening Ibu Heti, rekeningnya Kadina, ya boleh di Japri aja langsung ya. Seperti yang KGB bilang tadi, Natal itu adalah sharing. Ya. Boleh di Japri satu persatu jemaat Tuhan nomor rekeningnya. Gitu. Ya, bercanda. Oke, kami mengundang jemaat Tuhan untuk turut mengambil bagian dalam ibadah ucapan syukur akhir tahun yang diadakan pada Jumat 31 Desember pukul 20.00 yang akan disiarkan secara langsung melalui GKRI IA_channel dan juga Facebook Isa Al-Masih Home. Ya, kami mengharapkan kita semua boleh bergabung di dalamnya. Ya, baik. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena karya penyelamatan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Kelahiran-Mu di dunia ini membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa harapan baru bagi kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah Bapa. Engkau lindungi kami, Engkau jagai bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa ya Allah Bapa untuk tindakan terorisme, radikalisme yang menyentuh sendi-sendi kehidupan dari bangsa dan negara kami. Tuhan, lindungi kami semua ya Bapa. Halaukan itu semua dari negara kami Tuhan, mereka yang hendak mengubah ideologi negara kami Pancasila menjadi ideologi tertentu, Tuhan Engkau halaukan itu dari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah dilanda bencana yang ada di Lumajang, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka hiburan ya Allah Bapa, mereka yang kehilangan sanak saudara, Engkau berikan kekuatan, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau sembuhkan ya Bapa, mereka yang kehilangan harta benda mereka, Engkau menggantikannya Tuhan dengan sesuai dengan kekayaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bantuan-bantuan yang disalurkan kiranya boleh diterima tepat sasaran ya Bapa kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga bangsa ini Tuhan, Kau memberikan hikmat bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang terbaik agar kami boleh keluar dari pandemi ini ya Bapa. Kami berdoa untuk Satgas, kami berdoa untuk Nakes, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau lindungi mereka, Engkau jagai mereka dan keluarga mereka ya Allah Bapa, hingga mereka boleh menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang melawan virus COVID dalam tubuhnya, Engkau sembuhkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Mereka yang kehilangan pekerjaan mereka yang kehilangan mata pencarian mereka, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau membukakan jalan bagi mereka untuk mereka boleh Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, mereka mau dengan kesadaran penuh mau menjalankan prokes dan mereka mau divaksin Tuhan, distribusi vaksin ke seluruh penjuru tanah air ini. Mohon pertolongan-Mu ya Allah Bapa, Engkau mempermudah jalannya Bapa hingga boleh tercipta herd immunity di masyarakat kami Tuhan, di bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu GKRI Salmasi ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tetap melindungi dan menjagai kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah ya Allah Bapa. Kami berdoa Tuhan, setiap kegiatan di
gereja kami, Engkau hadir di tengah-tengahnya ya Bapa, hingga setiap kegiatan baik ibadah raya maupun ibadah tengah minggu itu menjadi berkat dan menjadi penguatan bagi setiap jemaat-Mu, dan jemaat-Mu boleh dengan antusias mengikuti setiap ibadah yang mau dilakukan secara online maupun onsite Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap pribadi yang telah memberikan sebagian dari harta mereka, sedikit dari penghasilan mereka untuk berbagi, untuk bagi gereja-Mu melalui persembahan-persembahan perpuluhan maupun ibadah raya maupun yang lainnya. Tuhan, terima kasih untuk mereka semua. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau menggantikannya berkali lipat sesuai dengan kekayaan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan semua hidup kami, Engkau menjagai jemaat-jemaat-Mu, Engkau menjaga kesehatan kami, ya Allah Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan, segala usaha yang kami lakukan, Engkau hadir di tengah-tengahnya, Engkau boleh memberkati kami sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, ini doa-doa kami percaya Engkau mendengar, kami percaya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan pastor untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari jemaat terkasih, arahkan hati, tengadakanlah kedua belah tangan, dan terimalah berkat-Nya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Halik langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang berjanji dan Allah juga yang menggenapinya, dan salah satu penggenapannya adalah lahirnya Juru Selamat bagi setiap kita. Bagi dunia yang meresponinya, mereka tidak akan binasa. Dan biarlah kiranya pengalaman ini hidup dalam kehidupan kita, dan tidak akan kita biarkan dia hancur, dia larut oleh segala tekanan, tawaran, maupun godaan. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita membawa berkat ini sepanjang kehidupan kita dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita kuat sampai nanti dia datang, menjemput yang setia dan tekun kepadanya. Dan di dalam perjalanan itu kita mengalaminya di dalam damai, sukacita, kasih, dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini termeterai atas setiap kita. Mari kita yang percaya dan menerima dan siap menjadi berkat, bersama-sama katakan, amin. Ya, silakan. Baik, terima kasih refleksi temanya tadi luar biasa. Terima kasih juga untuk umat-umat Tuhan yang sudah mengambil bagian, yang sudah berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan keluar dulu, mau difoto dulu ya. Oke, kamera. Kak Aci, anak-anak Genta yang hadir dihitung ya, mereka absen ya. Oke, buka kamera semua. Terima kasih Bu Angel, Pak Diki dari Cirebon sudah bergabung. Oke. Chelsea boleh, Nak? Bunda. Ya, baik. Masih menunggu yang lain, Pak Ronald? Oh, Pak Ronald udah satu keluarga di situ. Baik, Pak Hendri. Icel, ayo Icel. Oh, udah juga. Oke, baik. Oke, siap. 1, 2, 3, jahe. Oke, sebentar ya. Oke, sekali lagi. Boleh gaya bebas? Kasih jempol buat kita semua juga boleh. Oke, 1, 2, 3, jahe. Sebentar ya. Oh, oke. Tunggu. Jemaat Tuhan, sekali lagi gaya bebasnya ya. 1, 2, 3, jahe. Oke, bagus semua. Ya, terima kasih. Baik, selamat Natal. Natal buat semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Selamat Natal.